Iya maksudnya. Iya, bikin summary-nya. Kan gue mau tulis di bab 1 gue. Oh gitu. Nah kan Oh, kemarin gue masih ada beberapa pertanyaan, ada beberapa yang direvisi tuh bro. Wow, gue pas lagi tesis abis gue abisnya tuh masalahnya pokoknya di bab 1 gue dihajar semua tuh. Jadi pas di bab 1 itu kan gue sebenarnya ngeganti-ganti istilah ya, si dosis koagulan C80 jadi dosis koagulan gitulah. ya. Nah terus gue sampai ditanya-tanya itu C80 maksudnya apa? Kalau dibilang dosis koagulan kan si tawas juga koagulan gituin gue. Waduh, bingung lagi jawab apaan kayak gitu ya. Kan gue gak paham ya maksudnya gimana. Setahu Ya lu gue gak kan nanya dulu gila. kenapa? Ya lu kagak ada nanya-nanya dulu. Iya makanya kan kemarin itu gue pengennya uh, yang gue paham dulu nih, gue paham dulu. Oh, gue cek kan di AI C80 tuh masuknya kayak koagulan karena dia bisa bikin partikel itu jadi lebih padat ya. Ya gitulah. Nah, kayak gitulah intinya. Nah ya udah, gue asumsiin lah C80 tuh koagulan. Pas ditanya, habis gue kan koagulan. Ini maksudnya apa? Tuh ada tawas. Jadi yang dilihat tuh siapa sih? Si tawasnya apa C80? Wah gituin kan. Terus gue ditanya lagi gini bro. Dibilang, eh, ini kan kita ngukurnya TSS. Terus dia bilang, namanya limbah air, itu yang diukur bukan TSS aja. Dia bilang gitu ya. Ada Nah, namanya FE, terus apa lah, MN ya, Gi. Gue udah, kurang paham. udah tahu. Nah, karena gini bro, jadi kalau di tempat gue nih, Budi Luhur, pengujinya, dia ngecek dulu judul tesisnya apa. Kalau dilihat judulnya itu ada kemiripan sama bidang dia jadi pengujinya. Nah, makanya pas lagi obrolan-obrolan kayak gitu, ternyata yang satu orang engineering, Mampus. anjir dokter engineering, gila nggak gimana gue nggak dikulitin. Yang satu lagi itu matematikawan. Jadi artinya dia paham matematis lah. Ya. Ditambah dia punya pengalaman katanya di eh, water waste ini ya, pengolahan air pengolahan air limbah ya. Lupa Nah, tuh. Ya pokoknya gitulah. Dia ada pengalaman di sana karena dia pernah ngebangun sistem water treatment inilah buat pengolahan air limbah intinya gitu. nah, Makanya pas gue itu dikritisin. Nah yang gokilnya lagi gue ditanya gini, apa namanya? Kan gue nunjukin ya gambaran karena kan gue harus nunjukin gambar jadi eh, kan namanya settling pond tuh yang bentuknya labirin itu bro. nah, Nah kan itu ada titik 1, 2, 3 sama outlet lah ya. iya. Nah terus ditanya kan ini limbah masuknya lewat mana, dari titik 1 pak yang inlet masuk situ kan. Terus mulai treatmentnya di mana, pas masuk pak titik pertama. Oke, logikanya ya menurut saya nih kata apa namanya pengujinya, namanya air baru pertama kali masuk harusnya harusnya dicek dulu kenapa langsung di treatment digituin kan. Nah, Kenapa kenapa nggak di treatmentnya di titik 2, jadi air itu biar mengendap dulu, jadi pas di titik kedua dicek nilai berapa baru treatment di situ, nanti mungkin baru titik 3-nya itu dicek lagi ya oke atau enggak gitu. Gue digituin kan. Ayo, gue langsung aduh ini gimana gue jawabnya karena yang gue tahu kan yang di mulai treatment tuh di titik 1 kan. iya. Nah, kata apa penguji gue harusnya di titik kedua aja karena namanya sifat air sama paling enggak kan dia ngikutin gravitasi kan. Pasti ada yang ngendep-ngendep dong gitu kan. Asik. Anjir, gila gue salah gue kayaknya kayak gini. Gue bingung kan kayak gini kayak gimana jawabnya. Itu jadi pertanyaan juga. Karena sama di ujungnya. Oke, anggap TSS. Tapi kan namanya keluar, yang dilihat bukan TSS aja. Katanya TSS tuh ada parameter lain. Yang Heeh. dia bilang itu ada FE, MN gitu-gitulah. Dia bilang kayak Heeh. gitu ya. Gue kurang paham tuh. Jadi harusnya ini kenapa nggak diukur gitu? Kenapa yang diukurnya cuma keruh? Padahal kalau kita mengacu ke LHK itu ada kan gitu kan. Wah, anjir gue apa kayak gitu. Gitu bro kurang lebih. Jadi banyak gue yang dikritisin itu justru di bab 1 gue dibanding bab 4 bab 3 atau bab 4 gue. Karena mereka ngelihat bab satunya aja belum selesai nih.
gimana gue mau ngurusin bab 3 bab 4 Ah, gitu. Makanya munculnya beberapa revisi ini nih. Nah, oke. yang mau gue tanyain dulu bro, ini kita fokus ke revisi dulu ya. Iya, Nah, boleh. di revisi itu kan gue urutan itu anggota dulu baru ketua ya. Jadi mungkin gue juga mau nanya di bagian anggota dulu nih. Nah ini Dokter Indra, lu lihat gelarnya nih, STMT kan? Ini dua-duanya orang teknik. Kalau gue Ini kirim, tuh share screen gak sih, Bro? enggak sih, bentar, gue share screen Enggak. dulu. Lu sambil share screen aja. Ini udah direkam, Bro? Udah, Udah deh tadi, anjir. udah pas gue mau ngomongin tesis. Oh, gokil. Nah, gini bro, masih. Gue gedein aja. Nah, ini misalkan Dokter Indra Rianto. Dia dari S1, S2 sampai S3-nya ini teknik anjir. Teknik apa dia? Gue nggak nanya sih, tapi nggak tahu ya antara ke arahnya elektro apa industri nih. Tapi dia ada kayaknya sih gue ngeliatnya elektro ya karena dia paham machine learning juga. Nah kalau yang ini juga sama nih, Dokter Rian Evert, ini ketuanya. Ini juga dia, nah ini dia yang paham terkait pengelolaan air limbah. Makanya muncul pertanyaan-pertanyaan tadi tuh, ada FEMN dan sebagainya gitu. Nah paling kita coba fokus di sini dulu bro. Nah ini sempat ditanya polutan apa aja yang ada di dalam air limbah. Nah mungkin nih kayaknya pada saat air itu masuk bro ke dalam settling pond tuh, yang dari, nah itu karakteristik air limbahnya gimana bro? Sampai polutan apa aja yang ada di, gue juga kurang paham nih maksudnya polutan tuh apa sih kayak TSSPH. Polutan itu kan kalau by definisi itu ini mas, zat lain gitu ya, yang masuk ke lingkungan gitu. Nah, misalnya lu punya air galon gitu ya kan, Ya. nah terus nggak sengaja kena tai cicak, nah itu polutan tuh. Oh udah terkontaminasi jadinya. Ya sebenarnya itu kontaminasi Oh kontaminasi maksudnya, oh oke. dalam jumlah dan konsentrasi tertentu lah gitu, yang Hmm, yang apa namanya, yang melebihi ambang batasnya. jadi polutannya itu sebenarnya si tai cicaknya. Iya, pokoknya zat lain yang masuk yang harusnya tuh nggak ada gitu. Oh iya 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 iya. Nah Nah, berarti pada saat itu tuh mau masuk setting pond itu apa aja tuh bro polutannya? nah, balik lagi kan, polutan tuh kan nggak bisa kita hindari lah sebetulnya kalau di lingkungan kan. Oh. Makanya didefinisin lagi tuh yang melebihi ambang batas, harusnya tuh kayak gitu. Mm. Oke, ada ininya lah, kayak ada apanya ya? Ada batasnya gitulah ya. Oke. Nah, dalam kalau lo pelajari di pertambangan Heeh. itu ada namanya tuh eh, lebih terkenal tuh air asam tambang, bro. Heeh. Oke, atau Oke. apa ya istilahnya ya? Oh, gue lupa lagi. Acid mine drainage gitu lah pokoknya. AMD Hmm. lah, ya, AMD lah. Oh, gue ada tuh bahas itu ntar. Nah, terus, Oh ada ya. Nah itu tuh air limbah tambang gitu. Acid mine drains gitu ya kan. Nah kan asid nih, asid tuh sebenarnya kan asam kan bro. mm, Sebenarnya memang kalau lu lagi ngegali tambang, terutama di batu bara ya. nah, Nah itu tuh ada batuannya tuh ada banyak tuh ya bro. Ada ya, clay, ada tanah liat, ada overburden, ada OB, sampai nah, nanti itu ada batuan asam. hmm, Asam ini nggak boleh keluar dari lingkungan, oke, jadi dianggapnya sebagai polutan hmm, gitu. Nah jadi kalau di tambang itu cuman umumnya tuh ada dua, mm, ada air asam sama mm. air TSS. Kalau di batu bara ya bro, tambang batu Air bara asam sama apa bro? sama air TSS, udah bilangnya gitu aja. Oh ya oke, Asam itu ya kita ngomongin pH. pH ya, nah, Nah pH itu kan range-nya tuh dari 0 sampai 14 gitu ya. ya, Tengah-tengahnya tuh netral 7. 7 tuh ah, netral. Air minum kita tuh ya netral lah. ah, 78 tuh masih dibilang netral gitu.
Ini otak-otak. Oke, Bro. Oke. Nah, Oke. kan ngambilnya kolamnya Volvo ya, Bro. Ya, Volvo. Volvo itu bukan karakteristik air asam. Oh, oke. Oke. Dia itu air TSS. Nanti kan ada datanya juga tuh, inlet pH. Nah, lu bisa Ya, ngeliat dari situ. gue ngeliat Kalau sih normal semua pH-nya. kalau inlet pH di batasnya tuh 6 sampai 9. Oke. Walah, jauh. Pantesan inlet nggak pernah ada di bawah 6 sama di atas 9. Ya, pokoknya tuh kalau inletnya 6 sampai 9 Ah, itu itu aman. udah nggak ada concern di asam. No, Tapi oke. kalau pH air masuknya itu di bawah 6, nah itu Ah, wajib di treatment hmm, gitu. oke. Berarti, nah waktu itu gue sempat masukin indikator pH sebenarnya. Uh, Berarti sebetulnya kalau dilihat pH itu nggak terlalu berpengaruh ya sama penentuan dosis ya? pH itu uh, kan kita pakai koagulan nih, Bro. Gimana gue jelasinnya Ya. ya? Kan kita pakai koagulan CL80 gitu. Ah, Nah, CL80 kan ada air keruh, ah, terus tapi pH-nya normal gitu ya. hmm, pH-nya hmm, pH pH-nya netral gitu. Air ah, keruh pH-nya netral, terus di treatment pakai CL80. Nah, ah, air keruhnya jadi air bening. Nah, hmm, terus pH-nya netral, ya tetap netral. oke. Tuh, itu kalau CL80. Hmm, Tapi kalau pakai alum atau tawas, ada air keruh, betul. pH-nya netral. Di treatment pakai alum. Ah, Nah, nanti yang jadinya tuh airnya bening, tapi ah, pH-nya asam. pH-nya drop hmm, dia, ya. kayak gitu. Makanya dalam reaksinya Ah, si alum tuh kalau kalau senyawa kimianya dia tuh akan menghasilkan 6 ion asam. hmm, Jadi dia tuh ya. menghasilkan 6 ion hidrogen gitu ya kan. Jadi Ah, pH-nya itu memang drop. oh, Nah, kan dia nggak sesuai baku mutu lagi nih kalau pH-nya di bawah 6. hmm, Makanya kalau ada pemakaian alum, kalau lu punya datanya, itu ya. akan dibarengin sama pemakaian kapur. Buat netralin si pH. Iya, jadi awalnya pH-nya awalnya pH-nya 6 nih, Ya. terus dicampurin alum, set, Hmm, pH-nya turun jadi 4. Nah, kan nggak hmm, boleh 4 ini keluar dari lingkungan karena batasnya 6 sampai 9. tuh. Nah, maka dia harus di-treatment lagi pakai kapur, biar naik lagi pH-nya, biar ke 6 atau 7 gitu. Ya. Makanya 2 kali jadinya treatment-nya. Oke. Kenapa? Kenapa dia nggak pakai C80 aja langsung, Bro? Nah, gue kenapa pakai C80? Karena ini kan Hah? bisnis aja ya, Bro. Oh ya. Jadi memang bagi-bagi porsi lah, pada Oh, akhirnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngegantiin 100%, Bro, iya. Makanya gitu. diselingin ya. Ya secara fungsi itu sebetulnya sama-sama Hmm, koagulan buat hmm, netral, buat netralin, Nin. buat apa namanya, ngejernihin air, Ya. gitu. Gitu aja, Bro. Oke. Paham. Jadi intinya, kalau gua simpulin, tadi kan secara kalau tambang batu bara itu ada dua ya, air asam sama air TSS. Tapi karena kita objeknya di Volvo, yang keluar itu hanya air TSS, ya kan? Betul. Makanya apa namanya, kita concernnya di TSS-nya. Nah, oke. Terus yang apa ya? Yang jadi pertanyaan juga, apa mungkin karena sifatnya itu kita air TSS, mungkin nggak bakal terjadi apa namanya, pH-nya itu kalau asam tuh rendah ya? Asam tuh rendah, Nah, di mungkin bawah 6 tuh rendah. mungkin nggak di Volvo itu airnya bakal asam? Kalau kalau di Volvo ya, kita ngomongin di Volvo ya, Volvo aja ya? inletnya nggak mungkin asam, Oh, kan kenapa dia? karena sumber airnya bukan sumber air asam. Nah, dia sumber limbahnya apa, Bro? Maksudnya bentuknya tuh kayak gimana? Bekas apakah? Bekas maintenance kah? Atau emang bekas pencucian batu baranya atau gimana, Bro? Dia tuh lebih ke satu dari tambang juga sebenarnya, Bro.
Heeh. Jadi kalau lu ngegali, gue lupa batuannya ya, nanti lu cari aja coba ya. Jadi kalau lu Itu ya? ngegali kan batu bara tuh di dalam tanah gitu ya, Bro. Iya, betul. Kan lu gali, terus lama-lama kan dia jadi cekungan dong. Iya, betul. Ya nggak? Nah, terus tuh keluar tuh ada mata air tuh. Oh ya, Ya kan? Nah, itu kan nggak bisa dihindarin. Tapi lu masih pengen ngegali nih, tapi kegenang kan gitu. Oh. Maka kan airnya dipompa dong. Ya udah nih, air ngegali, orang gue mau gali ke dalam, ngapain sih ada air? Airnya dipompa nih. Air yang dipompa ini dialirin ke setpon. Karena dia nggak boleh dipompa langsung ke sungai. Karena airnya either airnya asam atau airnya keruh. Gitu kan? Oke. Nah, itulah sumber air yang ditreatment di setpon tuh itu, air itu. Oke, itu yang pertama. Nah, terus tadi pilihannya tuh cuma 2. Jadi waktu lu ngegali, batuan tuh cuma ada 2, Bro, di sana, Bro. Umumnya ya, itu memang ada batuan asam, namanya tuh PAF. PAF, potensial asid apa gitu. Sama batuan NaF. Gitu tuh. Nah, PAF, nah itu udah airnya asam. Oh, udah pasti asam ya? Nah, kalau air asam, itu cenderung airnya tuh bening sebetulnya, Bro. Oh. Airnya tuh kayak aqua aja. Jernih banget. Tapi karena dia asam. Itu kalau ada batuan PAF. Nah, ada juga yang lu gali tapi keruh aja airnya. Nah, itu karena cenderung batuan NaF. Tapi banyak tambang itu kan sebenarnya tergantung sama lokasi lagi nih, Bro. Ya. Kalau di Sangatta, terus ada yang di Samarinda, itu tuh cenderung kalau lu gali airnya tuh air keruh. Tapi kalau di daerah Bengalon di mana gitu, nah itu kalau lu gali itu tuh airnya bening tapi asam. Pilihannya 2 itu. Oke, paham. Berarti itu udah pasti airnya di kita tuh airnya yang keruh ya, karena tadi dari MAF. Ya, tau kayak ini, gue diminta kan ada tambang tuh namanya Dharma Henwa, Bro. Itu gede banget, Bro, sekarang, Bro. Terus gue di setponnya banyak, ada 20-an lebih kali. Nah, itu kan cuan banget dong buat gue harusnya kan. Oh iyalah, jelas. Gue diminta masukin C80. Gue datang ke sana kan. Iya. Tadi airnya nggak ada air keruh, Bro. Lah. Karena tadi pas dia gali airnya air asam semua. Jadi C80 nggak kepake di sana. Iyalah, benar. Nah, iya kayak gitu. Oh iya. Tapi ada produk lain kan yang bisa masuk? Ada PA Adjuster, LM itu. Oh iya. Nah itu lebih gede tuh, LM. Costnya nggak masuk, Bro. Oh. Kapur tuh terlalu murah. Mendingan dia hajar kapur yang banyak ya. Iya, karena kapur terlalu murah, Bro. Kapur kan lu tinggal ngambil dari gunung, selesai jadi kapur. Nggak perlu proses apa-apa lagi. Iya, benar. Tapi waktunya lebih lama kan kapur untuk prosesnya, ya nggak sih? Dibanding kayak produk yang kita udah diformulasi gitu. Ya, tetap harganya nggak ngejar, Bro. Tetap nggak masuk ya. Walaupun kita lewat dari efisiensi waktu gitu. Nggak bisa. Oh. Iya. Paham. Anjay, gue udah mulai terbuka nih. Oke. Nah, tapi balik lagi, Bro. Nah, ya gimana? Lu ngolah air TSS gitu ya. Nah, masalahnya air itu di ini ada undang-undangnya, ada permen KLHK-nya. Nah, itu beda-beda lagi tuh setiap tambang batu bara, tambang emas, tambang bauksit, tambang nikel itu beda-beda tuh. Nanti ada peraturan sendiri. Nah, walaupun dia cuma TSS, tapi betul kata dosen lu, yang dicek itu harus TSS, pH, Fe sama Mn, minimal tuh 4 itu. Benar kan? Iya. Minimal tuh 4 itu. Nah, kalau di KPC sendiri itu dicek juga, Bro, FMN. Oh, sebenarnya dicek. Tapi bukan sama orang lapangan. Oh, langsung KLHK. Dia ada bagiannya sendiri, Enviro itu tuh sebulan sekali aja, Bro. Oh. Kayak gitu. Iya. Okay. Sebenarnya kan karena kalau gue yang mikirnya ya, kalau ngecek sama TSS tuh gampang, Bro.
murah lah, cenderung murah lah gitu ya kan. Ah. Nggak cuma lu butuh alat dah gitu. Tapi kalau lu Iya. ngecek FEMN itu kan Ah. logam. Jadi lu Iya. pengecekan logam nih, Bro. Nah, kalau pengecekan logam, alatnya sama nih, alat Ah. TSS juga. Ah. Namanya Spektro kan. Spektro Ya. D900 yang kita Oh pakai. iya tahu. Tapi ada tambahan sendiri. Tambahannya itu adalah regen namanya. Apa tuh? Dia untuk apa? Buat ngeceknya. Jadi lu butuh masukin regennya dulu, baru bisa kebaca nilai FEMN-nya. Oh, FE jadi Spektro FE tuh buat nampilin angka doang. Kenapa? Spektronya itu sebenarnya buat nampilin angka doang, tapi alat yang buat ngecek dalamnya itu pakai itu, regen. Regen tuh kayak ini, Bro, kayak extra jos, bubuk. Oh, oke. Bukan gitu. Jadi kalau aduh gue nggak ada alatnya lagi ya. Nah, Coba lu lagi masih share screen nggak sih, Bro? udah enggak sih? Oh, udah nggak ya? Udah enggak nih. Gua matiin nih. Oh, enggak, maksud gue lu cari aja Oh, DR900 gitu. maksudnya gue cari. Oke. Bentar. Regen. Apa tadi namanya? Coba lu cari DR900 dah, Spektro DR900. DR 900. 900 spektrometer. Ya. Nih, Nah, tuh coba lu buka gambar yang kedua tuh. ini. Ya, biar kebayang gitu maksud gue. Ya. Ya, kok nggak ada kuvetnya yang tadi ada kuvetnya, Bro? Ini. Ah, ini dia. Nah, ini kan ada botol yang di tengah tuh. Lewat. Ah, Nah, botol yang merah itu ya kan? ah, Nah, kalau lu ngecek TSS doang, Bro, anjir. ah. Kalau lu ngecek TSS doang, Bro, lu tinggal masukin air kolamnya ke dalam botol itu. Habis Oh, itu treat. Udah selesai itu, Bro. ah, Ya kan? ya. Kalau lu mau ngecek FEMN-nya, lu harus masukin air air sampelnya itu ke situ. Terus lu tambahin regennya tuh, bubukannya. Set. Masukin ke dalam botol itu. Iya, set. Nah, habis itu dia baru akan ngebaca Fe itu besi, Bro. Iya. Kadar besi. Misalnya mau ngecek Fe, nah kalau udah ditambahin regen, nah dia baru itu bisa ngebaca besinya tuh ada berapa sih di situ. Oke. Tuh. Nah, ini kan kalau buat di orang lapangan ya mungkin jadi cost, Bro. Iyalah pasti. Satu regen tuh nilai 10.000 lah. Berarti kalau sehari 24 jam, berarti kan dia 240.000. butuh 3 regen nih. Ah. Fe, Mn tuh soalnya butuh 2 regennya, Bro. Wah, anjir. M2. Berarti kan Iya ada nih. 3. Iya. Iya kan? Iya. Nah, berarti kan 30.000 kan gitu. Aha. 1 jam. Berarti kalau kali 24, 720.000, Bro, satu kolam. Oke. Apalagi kalau misalnya memang di Volvo itu track Ya. record-nya gitu kan, ya emang Ya. gak ada concern di FMN, jadi ngapain dicek gitu. Makanya sebulan sekali itu udah cukup. Oke. Terus pelaporannya gimana, Bro? Bukannya emang setiap jam itu harus ngecek ya? Iya, makanya kan kalau di sini tuh yang setiap jam ngecek tuh dari kontraktor, Bro. Ah. Nah, laporan ke apa namanya, ke kementerian itu Ya. urusannya KPC sendiri Oh. gitu. Memang Emang dicek tahu gua, tapi sebulan sekali, Bro, ceknya, Bro. Karena memang relatif aman. Iya. FMN aman gitu. Iya. Soalnya gue pernah dengar kayak gini, Bro, katanya ya sekilas bisa digambarin lewat pH ya. Selama pH-nya normal, kemungkinan besar Fe sama Mn-nya itu juga nggak ada ya. Bener nggak sih? Bisa jadi. Karena ya bisa sih, bisa. Tapi nggak mutlak ya. Nggak Iya. absolut ya. Iya. Kayak gitu. Gambarannya tuh gini, Bro. Ah. Kalau lu punya air, biasanya air asam nih ya. Iya. Lu punya air asam, pH-nya 4 gitu. Kan Ah. air tuh bening, Bro. Iya. Itu lu bayangin air aqua aja tuh. Oke.
air bening tapi pas lu cek pH-nya 4 gitu. Ah. Lu cek nilai logamnya tinggi. Oke, terus habis itu kan lu perlu treatment kan? Betul. Nah, lu treatment pakai LM produk kita tuh. Ya. Nah, air bening ini, Bro, nanti tiba-tiba jadi ada gumpalan kuning. Oh, Waktu pH-nya netral. Jadi pH-nya naik nih. Ya, nah, pH-nya naik dari 4 jadi 7 misalnya gitu. Nah, terus ada gumpalan kuning. Nah, gumpalan kuning ini tuh logam yang terikat. Oke. Jadi nanti lu dapet 2 tuh. pH-nya naik, logamnya turun karena logamnya mengendap dia ke bawah. Padahal Oh. kalau lu lihat itu air aqua biasa aja, Bro. Tapi pas lu Ini reaksi sama ini ya? LM, dia tuh ada gumpalan warna kuning. Jadi kayak ada Tapi tipis gitu loh. gumpalannya turun kan? Gumpalan turun. Oh. Nah, gumpalan itulah logamnya. Oh, itu nanti dikeruk ya? Apa gimana? Ya, itu kan dia akan mengendap di Diendapin. settling pond aja kan. Tapi Oh. kalau dia udah mau penuh dan lain-lain ya dia akan di maintenance. Kalau maintenance itu berarti keadaan airnya kosong ya? Enggak juga, Bro. Oh enggak, lah keruh lagi dong, Bro. Kalau misalkan gitu. Iya, Buyar. memang kayak gitu, Bro. Memang gitu lagi. Tapi kan bedanya keruhnya itu kan lumpurnya udah berat. Oke. Kalau TSS tuh koloid, Bro. Jadi koloid itu apa ya? Kayak dia memang susah ngendap. Mau lu tungguin kayak gimana pun akan susah ngendap. Oh, si TSS tuh ya? Ya. Kalau susah mengendap gitu, berarti emang nggak bisa didedetin, maksudnya nggak bisa didedetin di tanah ya? Emang harus dikeruk terus ya? Nah, itu kan fungsinya dari si koagulan. Koagulan tuh dari yang koloid tuh dari Oh, zat yang ngikat susah ya jadinya. mengendap, akhirnya dicampur koagulan, prosesnya namanya koagulasi. Nah, yang tadinya enteng jadi berat. Oh, iya Gitu. iya, oke oke, paham. Berarti kalau kita balik lagi ke yang tadi di Volvo, itu ketika dia mengendap, itu tetap dikeruk apa emang biarin diendapin aja, Bro? Ya Sebenarnya. dia kan maintenance tuh paling setahun 3-4 kali, Bro. Oh, nggak banyak ya. Oke. Kayak gitu. Maintenance tuh bisa lu keruk pakai apa namanya, long arm, beko ekskavator, Hah? atau lu pakai dredging namanya. Itu apa Dredging tuh? tuh jadi nanti ada pipa gede, Hah? gede tuh pipa HDPE. Nah, Oh dia iya, tuh ditaruh aja dicelupin ke dalam tanah. Ke dalam set pondnya itu. Dia nyedot nanti ya. nyedot terus kayak gitu. Tapi keadaan airnya masih ada. Masih ada. Oh, nah itu biasanya di titik berapa, Bro, itunya proses kayak gitunya? Semua, Bro, kalau itu, Bro. Pokoknya lagi di titik 1, titik 2 juga disedot gitu. Iya. Ganti-gantian aja dia. Entar geser gitu. Oh, oke. Nah, kan pada saat proses penyedotan, ya logika gue pasti akan ada keruh lagi kan. Ya, Misalkan lo sedot di titik 3, nah bentar lagi kan tuh mau keluar ya. Itu gimana, ya. Bro? Ya itu bedanya karena lumpurnya kan lumpur udah berat, Bro, bukan ringan lagi. Heeh. Jadi istilahnya kalau lu ganggu gitu kan, nah dia tuh nanti akan mengendap, dia akan geser sedikit, nanti dia ngendap lagi di situ. Oh, pasti langsung ngendep ya. Iya, karena Oh, lumpurnya tuh udah jadi lumpur berat, bukan koloid lagi. oh. Atau Hah? biasanya kalau dia memang nggak ngendap, ya dia akan standby di situ buat treatment lagi, buat dikasih koagulan lagi. Oh, berarti kemungkinan treatment itu bukan di titik 1 aja ya? Bisa jadi titik 2, titik 3 juga ada ya? Bisa jadi. Oh, lah pakai apaan, Bro? Kan bukan ya kita pakai inian ya, selang apa namanya? Pipa, terus dari IBC langsung keluar di situ. Terus bawa Lo, lo, pel-pel. lo ada foto kolam kita nggak sih, Bro? Ada. Bentar, gue Boleh. tunjukin. Nih. Nah, nih, Bro. Nah,
Nih bro, kan titik 1 nih ya. Ya. Jadi sebenarnya tuh satu lagi nih, si Volvo ini dia itu mentreatment air yang di jalan juga bro. Oke. Jadi ya kan ini kan bukan jalanan aspal ya di tambang tuh. Ini tuh bukan jalanan nih yang kayak gini nih. Iya, itu jalanan tapi bukan aspal. Oke. Jalanan tanah aja kan. Heeh. Nah, kalau hujan ya lu bayangin aja tanah itu kan kalau kena air ya itu keruh juga kan. Heeh. Nah, makanya sama si engineer-nya tuh pokoknya tuh gimana caranya nanti air itu dia akan menggenang masuk ke parit-parit gitu. Nah, nanti akan belok masuk ke titik 1. Sini ya. Iya, entah dari jalanan yang mana dan mana, ntar dia larinya ke situ aja pokoknya. Heeh. Gitu kan. Nah, Ya. tapi ada di mana misalnya hujannya besar banget nih, Bro. Iya. Sampai dia tuh meluap. Lah kalau meluap mau kayak gimana coba? Kan udah nggak bisa ditreatment, Bro. Iya. Nah, maka ini di titik 3 ini, di titik 3 nih, Bro. Iya. Itu sebetulnya dia ada stand, ada apa ya? Pondokan alum lah. Heeh. Jadi kalau misalnya lewat nih, ternyata airnya kenceng banget nih, keruh banget, nggak dapet nih. Udah di treatment di titik 1 nggak dapet. Nah, ntar dia treatment lagi di titik 3. Heeh. Ya, atau dia nggak dapat lagi nih. Nah, dia ke titik 4, Bro. Di ini nih, di kolam antara titik 3 dan titik 4 kan ada satu kolam gede tuh. Di sini ya? Bukan kanannya lagi, Bro. Ini. Kanan, kanan, kanan. Oh, ini. Nah, itu dia. Kan dia dari titik itu kan dia masuk ke sini dulu, baru ke titik 4. Oh, masuknya ke sini dulu. Ya, dia kan ke Titik 4 titik tuh ini ya, tuh. jalur ini ya. Ya, itu kan titik 4 tuh outlet tuh. Jadi Ini ya. outletnya harus bagus gitu. Heeh. Jadi dia tuh masuknya tuh di mana ya? Coba lu kursor dulu ke kiri dah, Bro. Enggak, di dekat-dekat titik 3. Nah. Bawa dikit, bawa dikit. Bawa dikit, bawa lagi, bawa lagi, bawa lagi. Nah, di situ kalau lu ke kanan sedikit itu tuh ada gorong-gorong. Sini ya kali ya? Ya, di sekitar situ. Jadi air itu dari labirin tuh dia masuk ke sini. Nanti ini masuk ke kolam yang agak gede ini. Baru dia ke outlet di titik 4. Gitu. Nah, ini kalau nggak dapat nanti dia pakai perahu, Bro. Jadi ada perahu kapasitas 2 orang. Jadi yang satu nyetir, yang satu tuh akan ngebuang alung. Sekarung aja gitu. Di dalam sini apa di sini? Di situ, di kolam gedenya. Gede. Ya, jadi perahu tuh muter aja di situ. Ngebuang alung. Heeh. Kayak gitu. Terus nanti dicek lagi di mana? Ini udah titik 4. Kayak gitu. Oke, paham. Tapi di sini ada pintu air ya katanya? Nggak ada. Oh, ini mah nggak ada ya? Waktu itu siapa ya? Gue ngobrol sama Pak Ade, katanya kalau TSS-nya misalkan ternyata nggak dapet nih di titik 2, mau di treatment nih di sini, ditutup. Kalau ini nggak ada ya? Nggak ada, anjir. Pintu air tuh yang tadi. Pintu air tuh di tempat yang tadi itu loh, Bro. Di yang mau masuk ke kolam besarnya itu. Daerah sini yang gorong-gorong. Apa Ya, ini? enggak, yang tadi. Ini. Tadi, ya betul. Oh. Nah, berarti ini sebelum dialirin ke sini ada pintu juga dong? Ada. Kalau ini sudah dinyatakan oke, baru dikeluarin dari sini. Ya, itulah. Oh. Tapi kalau itu nggak dibuka, ya dia meluap, Bro. Malah meluap ke jalan akhirnya. Oh. Iya. Gitu. Oke, I see. Sip, ke kopi bro untuk yang nomor 1. Nah, terus sama nih yang gue tanyain juga selanjutnya. Nah, ini dia sempat nanya terkait si CL 80-nya. Karena ya akhirnya gue jelasin kan CL 80 kan. Nah, makanya gue kemarin sih sempat ngobrol sama Pak Ade. Kan kalau tawas itu termasuknya kogulan. Nah, di sini C80 tuh maksudnya apa gitu. Nah, kalau dari lu sendiri definisinya gimana nih, Bro, si CL80?
C80 juga koagulan, Bro. Nah, itu kalau nggak salah katanya organik ya. Bedanya apa sih, Bro? Katanya koagulan organik kalau kata Pak Ade ya. Iya. Jadi dia kan polimer nih, Bro. Ya. Polimer. Nanti kalau lu breakdown gitu ya. Ya. Kalau lu breakdown secara kimianya, polimernya itu apa? Pokoknya nanti tuh ada rantai C gitu. Ada rantai karbon. Oke. Oke. Coba lu cari aja dah. Biar nggak bingung nih, Bro. Namanya? Cari aja Polydetmec. LY DAD. Nah, itu dia. Struktur senyawa. Nih, coba. Nah, itulah. Nah, pokoknya itu kalau kimia tuh, Bro, kalau udah ada C, H dan lain-lain, nah itu tuh organik dah. Oh. Ada karbon dah tuh, udah paling gampang tuh ada karbon, ada C-nya. Itu organik tuh. Kalau si tawas itu memang nggak organik. Oh. Gitu. Tapi enaknya lu bilangnya tuh si C80 ini ya polimer. Koagulan polimer. Koagulan polimer. Ya. Nah, polimer itu apa? Tadi. Kalau polimer itu dimaksud polimer itu apa? Polimer tuh dia suatu zat dalamnya. Jadi si polydetmec itu sebenarnya namanya. Jadi ada bahan kimia namanya detmec gitu kan. Detmecnya digabungin jadi banyak. Jadinya poli. Poli lebih dari satu. Nah, jadi makanya namanya polydetmec. Nah, karena dia poli, nah itu polimer, udah gitu aja sebenarnya. Cuman gua nggak tahu nih, ini kan rahasia dapur, Bro. Iyalah, itu nggak sampai sini. Apa. Oke. Nah, pasti kan sempat ada pertanyaan gini, Bro. Kenapa harus pakai CL80? Kenapa nggak tawas aja gitu? Oke. Jadi kenapa pakai CL80? Karena CL80 kan alternatif koagulan konvensional. Oke. Nah, dia punya benefitnya sendiri lah ya kan dibanding dengan konvensional alum gitu kan. Iya. Yaitu tadi yang pertama yang jelas tuh dia nggak mempengaruhi pH. Jadi lu cukup pakai satu chemical, itu urusan lu beres gitu. Kalau pakai alum, itu kan harus didampingin sama kapur, Bro. Oh ya. Jadi 2 tuh kan. Benar. Satu aja gitu. Sama terus yang kedua, dia itu liquid. Jadi jadi tinggal pakai aja, ready to use kan. Sedangkan alum dan kapur itu walaupun bisa dipakai secara langsung, tapi dia nggak efektif, Bro. Dia harus diencerin dulu. Nah, itu kan ribet lagi kan, butuh manpower sebetulnya. Benar. Gitu. Terus juga liquid tuh cenderung lebih safe lah. Karena kalau lu pencampuran alum dan kapur, satu lu harus ngangkat berat, dua karena dia powder, kalau ada angin lewat sedikit, udah tuh kehirup dah tuh sama lu. Either kehirup, kena mata, kapur itu kalau kena kulit tuh panas, Bro, bisa kebakar, Bro. Iya, kayak gitu. Itulah benefit produknya itulah kira-kira. Oke. Ya, itu udah cukup sih, udah cukup menjawab. Oke, Bro. Terus pada saat sidang itu juga gue sempat dibilangin kan, ini data sebetulnya data primer atau sekunder digituin kan. Ya gue sampaikan dong, data ini memang kita dapat dari operator lapangan yang ngecek langsung. Terus cara ngeceknya gimana gitu kan? Ya ceknya di sana ada alat, Pak, TSS sama pH-nya berapa, kemudian dicatat dalam bentuk form, lalu setelah itu kita himpun dalam bentuk Excel kan. Nah, terus dia bilang ini, terus dari mana kita tahu kalau itu betulan hasilnya segitu? Digituin gue. Jadi, karena ini pencatatannya lewat orang kan, gitu. Iya, betul. Lewat sensor kan, gitu. Nah, gue sampein, iya betul, Pak. Nah, artinya berarti di sini ada kemungkinan operator itu nggak mencatat dengan nilai sesungguhnya. Kalau saya artiin, makanya ini nggak bisa disebut data primer. Ini tuh data sekunder gitu.
Nah, gue hampir selesai itu di situ karena data yang gue pakai walaupun memang sumbernya dari lapangan, tapi dari cara pengambilan datanya itu nggak bisa divalidasi, bro, karena nggak bisa diambil dari sensornya gitu. Nah, makanya di sini ada pertanyaan, bagaimana metode pengumpulan datanya, menggunakan atau sensor atau bukan? Kalau seandainya bukan, prosesnya itu gimana, bro? Bener nggak kayak tadi kurang lebih? Iya, jadi dia kan pengambilan per jam ya, Bro. Ya. Pengambilan per jam, ya itu si manpower-nya itu. Memang kan Ah, ada basis kepercayaan di sini ya, trust ya. iya. Ya, makanya kan di setiap kolam memang ada manpower yang standby di kolam itu dan ada pengawas. Nah, si pengawas kan buat validasi Awas ya. ini benar atau enggak gitu. Nah, pengawas ini dia keliling-keliling. Nah, dialah yang cross check kebenaran datanya itu. Nah, satu pengawasnya itu memang pengawas dari si kontraktornya tersebut, dua ada pengawas juga yang langsung dari ownernya. Ownernya tuh which is yang punya tambang KPC. Nah, mereka lah yang istilahnya memvalidasi lah datanya benar atau enggak gitu. Oke. Pun di setiap pagi dan malam hari, pagi dia datang nih, kan ada tiga shift gitu ya, 3 kru. Dia datang itu jam 5:30 pagi, bro. Nah, nanti dia langsung ngambil sampel, itu foto. Nah, itu foto. Nah, di saat dia mau pulang, sama, dia ngambil sampel juga dan foto. Walaupun memang per jamnya dia ngambil ya. Per jamnya dia ngambil, dia ngecek, tapi di jam datang dan jam pulang, dia ngambil, ngecek, disertai dengan foto. Oh, tapi sampel doang ya? Cuman pas pada saat sekali pengecekan aja ya? Tiap pengecekan enggak ya? Ya, jadi satu kali dia masuk tuh minimal ada 2 kali lah. Dia foto dan ditaruh di share di grup gitu lah. Tapi gue nggak ada di grup itu ya. Iya, itu pengawas tuh. Orang lapangannya, bro. Orang lapangan yang langsung. Ya, Kalau si jadi kan pengawasnya standby nggak sih, bro? pengawasnya itu dia keliling, bro. Jadi satu pengawas tuh dia ya bisa 5-6 set pon lah yang diawasin. Oh, berarti nggak tepat pada saat itu, misalkan jam 5, ntar dia muter ke sono, dia ngecek yang jam 6. Yang jam 6 di sananya tuh sebelumnya dia nggak ada ya? Dia nggak ada. Oh. Cuman ya biasanya kan dia misalnya udah misalnya jam 10 nih. Jam 10 si apa namanya orang lapangannya udah ngecek gitu kan. Nah, terus si mandornya datang nih misalnya jam 10:30 gitu. Nah, dia tuh bisa ngecek, coba ambil sampelnya, cek lagi gitu. Nah, udah kayak gitu loh bentukannya. Oke. Harusnya kan datanya nggak jauh beda kan. Iyalah, benar. Oke. Nah, terus makanya dari situ juga timbul pertanyaan kan. Ini kan sekelas tambang, kenapa nggak pakai sensor aja? Kenapa harus pakai cara kayak konvensional gini secara langsung gitu? Kenapa nggak sensor gitu? Nah, gue di situ gue jawab sih, bro. Dijawab dalam apa ya? Intinya sih istilahnya kayak ada kepentingan, artinya nggak, kita tuh nggak bisa pakai sensor karena ya tadi di sana kan memang ada kepentingan antara perusahaan dengan warga lokal ya. Ya. Nah, kayak gue sampein dari pihak perusahaan itu nggak bisa semuanya dipakein sensor karena kalau pakai sensor kan otomatis ngilangin SDM dong gitu. Iya. Makanya cara konvensional ini yang masih dipakai sampai sekarang, tujuannya buat mensejahterakan warlock juga gitu. Kira gue sampein kayak gitu sih. Oh ya. Dari mereka juga paham sih. Oh ya, saya paham sih kalau kayak gitu. Karena waktu pas gue sempro juga gitu, bro. Kan orang-orang lapangan juga kan. Oh iya, paham. Karena kalau udah masuk ke warga emang agak ribet kan, rese kan jadinya. Betul. Iya. Bro, gua ngambil minum dulu bentar ya, bro. Kita minum dulu, bro. Minum. Bentar ya. Ya, Gua ya. dulu soalnya. Oke, siap.
Bro, lanjut bro. Oke, sip bro. Oke. Oke, tadi lanjut dari ini ya, yang pengumpulan data dari sensor atau bukan, tadi lu udah juga jelasin. Nah, ini juga sempat ada pertanyaan bagaimana menentukan hyperparameternya. Gue sebenarnya sedikit kurang paham sih terkait hyperparameternya. Mungkin kalau nggak salah sih di TSS atau P, kan pada saat gue bikin machine learning nih, nanti setelah ini gue coba liatin lah kalau gambarannya gimana. Nah, itu pengukuran gue ya, itu ada macam-macam bro. Bentar nih di tesis gue tuh gue sebutin mana ya? Bro, sorry bro, yang sensor itu bro. Iya ya, sensor gimana? Itu tuh di beberapa tempat tuh ada bro sensornya bro. Oh, sebenarnya ada ya? Dan itu direct langsung ke Jakarta bro, ke KLHK Jakarta bro. Itu sparring ya? Pakai sparring ya? Yes, betul. Oh, Tapi kenapa itu di Volvo nggak ada? baru di beberapa tempat aja bro yang kritikal. Heeh. Yang kritikal tuh maksudnya daerah yang kritikal tuh yang memang di deket-deket situ tuh masih ada inilah area warga lah Oh. kayak gitu. Hahaha. Itu ada juga bro, tapi tetap ada manpowernya ya, karena ya balik lagi tadi ya, kita nggak bisa Ya. ngikutin. Oh, ya 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 ya. Berarti sebenarnya nanti yang di Volvo bakal ini bro, bakal dikasih sensor juga. Belum sih kalau yang di Volvo sih. Hmm. Oke oke oke. Nah, ini gue mau coba tunjukin sumber data yang gue pakai. Nah, ini. Jadi secara sumber data yang gue pakai itu kan sebenarnya banyak ya, tapi gue pakai yang udah dikonversi aja tuh. Nah, mungkin ini yang dimaksud dari Hyperinflasi. Wah, suara lu mati bro. Tus. halo bro. Anjir, internet gue putus. Sorry. Yo. Nah, ini hyperparameter mungkin. Tapi lu paham maksud hyperparameter nggak? Nah, gimana dulu tuh yang dimaksud sama dosen lo anjir? Enggak, gue takutnya ada istilah chemical lagi, hyperparameter. Enggak kan? Di istilah lu nggak ada itu kan? Baru denger sih. Baru denger ya? Oke. Berarti ini hyperparameternya yang dimaksud buat gue nih. Nah, di sini kan yang gue pakai itu sebenarnya data time series ya. Karena kan kita berurutan tuh. Data yang gue ambil tuh dari bulan Juni 2025 sampai April 2026. Nah, di sini tuh ada waktunya, terus ada inlet TSS, inlet pH, outlet, kemudian ada debit air. Gue di sini masukin juga alum, terus kapur gue masukin sama CL80. Nah, emang di sini pertanyaannya tuh di sini tuh memang ditanya bagaimana menentukan hyperparameternya. Nah, dari sisi lu nih, sebetulnya untuk ngedukung dalam proses penentuan dosis, ini kan gue pakai dosisnya pakai machine learning ya. Kalau lu mungkin punya acuan kan, tabel acuan kan. Nah, untuk menentukan supaya kita bisa nentuin C80-nya berapa. Nah, kira-kira si parameter yang ini udah cukup atau sebenarnya ada yang nggak perlu sih, bro? Kalau lu lihat. Buat tentuin apanya bro, sorry? Untuk nentuin dosis, arahnya sih ke dosis sebenarnya. Makanya kan di situ bagaimana menentukan hyperparameternya. Nah, kenapa parameter yang dipakai tuh ini gitu? Dosis tuh sebenarnya dosis itu bro. Nah,
Kalau lu menentuin dosis, kan lu pernah denger jar test dong, pernah ya? Pernah ya denger jar test ya? Ya. Jar test itu kan berarti lu ada satu gelas BK, gelas kaca. Oke. Lu masukin air sampelnya, air keruhnya. Ya. Gitu kan? Terus habis itu lu masukin kan chemical dikit-dikit. Misal dalam konteks ini Cl80 gitu kan. Ya. Masukin, terus lu aduk sampai akhirnya dia jernih misalnya gitu. Dia ngevlog, istilah yang dia ngevlog. Dia ngegabungin partikel-partikel kecil itu jadi besar. Nanti karena dia besar gravitasi, dia akan turun dengan sendirinya. Akhirnya dia kepisah tuh lumpur sama air beningnya. Oke. Nah, kita harus mulai dari jar test tuh bro, buat dapat dosisnya. Nah, sekarang nih, misalnya dapat dosisnya itu 2 ppm gitu. Dosis Cl80 didapat dari jar test 2 ppm. Nah, sekarang kalau lu lihat dari parameter yang ada di tabel ini, angka apa aja sih yang ada selama lu jar test? Oke. Ya. Kan di sini kan ada setidaknya ya di sini tuh ada dua parameter, ada inlet TSS miligram per liter. Ya. Sama ada inlet discharge atau debit air. Ya. Oke. Nah, dalam praktek jar test debit air nih ada nggak? Debit air nggak ada. Nggak ada kan, karena lu di satu gelas gitu, nggak ada debit, nggak ada yang keluar, nggak ada yang masuk gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya yang namanya dosis dia itu hanya mengikat nilai TSS bro, sebetulnya bro. Oke. Oh ya, tapi prakteknya di lapangan ini ada variabel lain. Variabelnya itu nilai inlet discharge ini. Oke. Nah, inlet discharge ini ngarahnya nanti bukan ke dosis, bro. Tapi ke flow chemical. Berapa banyaknya chemical yang dibutuhin gitu. Oke. Tapi kalau dosis, kalau yang namanya dosis itu tuh akan mengunci dia. Maksudnya ya. Nah, hasil dari jar test itu ya? Apa? Karena udah ditentuin dari hasil jar test itu ya? Betul. Misalnya, misal ini misal aja ya. Ya. Misalnya TSS-nya 700. Ada inlet TSS 700 mg per liter. Lu jar test nih. Nah, lu jar test ternyata dapat dosis 2 ppm. Oke? Ya. Habis itu lu praktekin di lapangan. Oke, di hasil jar test nih dosis harus 2 ppm, dosis harus 2 ppm gitu terus ya pokoknya kan. Inlet TSS 700 terus misalnya stabil TSS-nya. Habis itu kalkulasi kan. Ternyata di lapangan ini ada debit air. Oke, kita kalkulasi biar menghasilkan 2 ppm, biar menghasilkan 2 ppm, berapa sih Cl80 yang harus ngucur gitu. Iya. Ya kan? Katakanlah ternyata kalau debitnya 1 meter kubik per second, kalau misalnya debit airnya inlet discharge-nya ini 1 meter kubik per second, itu butuh 10 liter Cl80 untuk menghasilkan 2 ppm. Oke. Terus tiba-tiba airnya naik nih bro. Dari 1 meter kubik per second, dia jadi 2 meter kubik per second. Tapi TSS-nya sama ya, tetap 700. Nah, maka harus dinaikin lagi bro Cl80-nya. Yang tadinya 10 liter, harus jadi 20 liter per jam nih. Biar apa? Biar hasilnya tetap 2 ppm. Gitu. Nah. Kopi nggak lu tapi lu bro, kayak gitu bro? Iya, berarti sebenarnya yang justru dicari acuannya si dosis ya? Ya, jadi dia intinya gini kan, sebenarnya dengan kondisi debit segini dibutuhkan berapa ppm, gitu kan? Kayak gitu nggak? ppm tuh kunciannya bro. Kenapa? ppm tuh kunciannya bro. Oh, berarti dikunci kalau lu mau 2 ppm berarti inletnya harus sekian gitu? Oke, sorry. Pokoknya buat nentuin kan dari jar test. Ya, oke, itu clear. Kunci dosis. Betul. Nah, dosis itulah yang akan jadi acuan lu di lapangan. Harusnya
dosis itu akan sama hasil jar testnya. Oke, betul. Kayak gitu, Bro. Oke, berarti intinya sih gini kan, gue sempet sekilas waktu itu kan lu sempet tunjukin tuh ya tabel acuannya, ya nggak? Nah, itu kan di sebelahnya itu kalau nggak salah udah ada inletnya kan, berapa debit airnya kan? Jadi misalkan 3 meter kubik itu butuhnya 1 ppm. Jadi kalau 1 ppm itu untuk 3 meter kubik itu bukan? 2 ppm itu sebenarnya untuk 6 meter kubik. Jadi ketika dilihat debit airnya itu ada 3 meter kubik berarti 1 ppm yang dipakai gitu kan? Gua tampilin deh ya sebentar ya, Bro. Boleh. Gua share screen dikit ya. Ya. Berarti lo harus matiin dulu nggak sih kalau gitu? Iya, ini gue matiin dulu. Oke. Muncul nggak, Bro? Muncul. Oke. Nah, ya. Misalnya di grafik ini nih, Bro. Oke. Nah, di sini tuh, tapi kan gini, kalau lu misalnya ngejar tes per 1 TSS gitu, itu kan datanya akan banyak sekali ya. Iya. Kalau 300 lu jar tes, 301 lu jar tes, 302 lu jar tes, kan data lu akan banyak banget kan. Makanya kita bikin simple, kita bikin range gitu kan. Iya. Oh ya udah deh, 300 sama 500 kayaknya nggak beda jauh hasilnya. Jadi kita satuin aja nih satu kategori gitu. Nah, ini TSS 300 500 gitu. Ini kursornya ada ya, Bro ya? Ada. Nah, ada garis yang oranye ini, Bro. Belum itu. Nah, ini tuh yang sebelah kiri sini. Ini ada dosis alum. Oke. Dosis alum. Di sini ada inlet water atau airnya, tapi gua ambilnya levelnya nih, Bro, sentimeter. Oke. Terus di sebelah kanan jumlah data gitu. Tapi nggak terlalu penting lah ini. Oke. Kita lihat ya. Ternyata kalau kita hitung dosis aktualnya gitu ya. Nah, ini tuh yang garis oranye, Bro. Ini tuh nilainya kalau nggak salah 7 atau 8 ppm gitu. Sama semua ya? Memang harusnya kayak gini. Oh. Makanya itu kan jadi dosis acuan. Jadi lu jar tes. Jadi lu jar tes di TSS 300 500 misalnya gitu. Katakanlah lu waktu itu ngejar tes di TSS 451. Nah, kan masuk ke range sini kan, 300 500. Betul. Nah, dapat titik. Katakanlah ini angka 7 lah ya. 7 ppm. Nah, mau lu apa namanya? Airnya deres, airnya pelan, airnya tinggi, airnya rendah. Nah, ini tuh dosisnya harusnya sama, 7 ppm. Di garis ini harusnya kayak gitu. Oke. Tapi ternyata faktanya di lapangan ini garis warna hijau. Itu apa tuh? Nah, ini dosis aktualnya, Bro. Jadi udah ada acuannya nih yang oranye. Itu acuannya ini ya. Di lapangan dia nggak ngikutin acuan. Dia by feeling. Jadi kalau misalnya udah ditambahin udah dikasih nih alumnya 1 karung misalnya gitu. Kurang nih kayaknya kurang bagus hasilnya, kurang jernih. Entar dia tambahin lagi. Nah, gini, jadi grafiknya tuh yang warna hijau itu naik turun. Kayak gitu. Nah, sama ini juga nih di TSS 1000 2000 juga sama nih. Padahal acuannya ada segini nih. Tapi ternyata aktual di lapangannya yang hijau ini. Ini yang dimasukin si alum ya, bukan CL kita ya? Ini waktu itu gue lagi ini, Bro, lagi ngecek datanya alum, Bro. Oh, alum juga udah ada acuannya ya? Apa? Alum juga udah ada acuannya ya? Alum juga udah ada acuannya. Oh ya. Oke. Nah, C80 juga sama nih, Bro, kayak gini, Bro. Oh, iya. Nah, dia kan di garis oranye nih harusnya. Tapi ternyata dia di hijau. Tapi dia kan di sini kan masih cenderung sama lah, bahkan ada yang lebih rendah dari acuan. Iya, benar. Kayak gitu. Oke. Ini kondisi di bawah 90 cm ya?
Nah, sorry, yang pas di mana ya? Di sini. Jadi kalau di data ini tuh gue mau ngomong gini, Bro. Harusnya dosis itu sama, semua level tuh sama gitu kan. Harusnya sama, sejajar aja gini. Tapi ternyata dari hasil obrolan gue di lapangan gitu kan, orang lapangan tuh bilang gini, Bro, di Volvo, Mas, kita tuh entah kenapa dia bilang gitu kan, levelnya mendekati 100, kita tuh akan buang lebih banyak. Kayak gitu. Nah, terus gue buktiin pakai data yang di sini. Nah, di sini tuh gue ngelihat kalau di atas 90, dia tuh akan cenderung lebih naik, lebih tinggi lagi. Oh iya. Begitu. Makanya akhirnya gue putusin ada kenaikan dosis di 90. Kan katakanlah harusnya kan orennya gini terus. Iya. Tapi nanti pas dia di 90, dia akan naik dulu, baru stabil lagi gini. Gitu. Oke. Ini kan itu lu ada acuan itu kan sumbernya dari Jartes ya, Bro. Nah, sempat ada pernah praktekin nggak berdasarkan dosis acuan aja hasilnya kayak gitu? Maksudnya hasilnya oke, ini kan range-nya itu contoh ya, ini 1000 sampai 2000. Tujuannya ini turunin TSS-nya ke berapa, Bro? Kalau ini tuh masih under 300, Bro. Oh, pokoknya harus di bawah 300 lah, gitu kan? Ya. Nah, ini data yang dia masukin itu sebenarnya ketika dia masukin banyak kayak gitu, outputnya emang pasti di bawah 300? Iya, ini udah gue screen data di bawah 300 TSS outletnya. Outletnya? Iya. Jadi kalau ada data di atas 300, itu nggak masuk ke grafik gue, Bro. Udah gue screen di awal. Ini inlet kan? TSS inlet kan? Apa outlet? Yang lu TSS outletnya. TSS outlet di bawah 300. Ini gue masukin, kalau di atas 300 berarti kan dia gagal. Ya, oke. Nah, kalau gagal nggak gue masukin datanya. Nah, pertanyaan gue gini, Bro. Ini kan lu tahu outletnya segini kan? Nah, sebenarnya untuk masukin si dosis itu, emang pada saat lu masukin di inlet langsung dapat hasilnya di jam yang sama? Dia butuh waktu bukan? Iya, dia butuh waktu, Bro. Nah, dia butuh waktu kan? Nah, tahu ini dosisnya berapa dari mana, Bro? Dosis sekian sehingga menghasilkan outlet sekian. Nah, itu kan karena butuh waktu, berarti kan contoh gini, outletnya jam 10. Berarti kan asumsi gue ini sebenarnya dosis sudah dimasukin jam 8 atau jam 9 kan? Bener nggak? Iya, betul. Nah, data lu, dosis ini lu dapetin di jam 8 atau jam 9-nya itu gimana? Sebenarnya kalau itu, Bro, itu tuh betul, harusnya ditunggu sampai 4 jam gitu kan. Ya. Katakanlah kayak gitu. Nah, tapi kalau di orang lapangan nih, Bro. Ya. Nah, itu tuh sulit untuk diterapkan kayak gitu, Bro. Itu tuh bisa kita tracking manual lah sebetulnya. Tapi kalau di analisa gue ini, Bro. Jadi kadang tuh kalau orang lapangan by experience aja ya. Sama sebenarnya kalau lu ngelihat dosis lu udah pas atau belum, selain lu nungguin di outlet ya, itu tuh visualnya udah kelihatan, Bro. Jadi dia tuh akan jadi kayak pecah gitu airnya. Nah, kalau udah pecah kayak gitu, udah bisa dipastiin itu aman, Bro, TSS-nya. Dia akan sesuai target. Oh, karena udah istilahnya udah bereaksi lah ya kimianya. Iya, vlog di setphone gitu ya. Kenapa serpong? Apa sih gambaran vlog? Gambaran vlog di WWTP. Oh, udah pecah-pecah tuh. Nah, ya dia tuh udah kelihatan lah kayak gini ya, Bro, sebetulnya. Tanpa lu ke outlet ya.
Nah dia tuh udah kelihatan. Ya gitulah. Makanya di data ini ya udah si dosis ini udah gue percaya dia udah sesuai lah gitu gambarannya ya. Iya, berarti dosisnya itu lu pakai dosis jam itu juga kan? Iya. Benar nggak? Jam itu Inlet juga kan? outlet. Iya. Oke. Padahal sebenarnya kalau misalkan benar-benar ditelusurin lebih jauh, harusnya pakai dosis yang ya 3 jam ke belakang lah gitu kan? Iya, betul. Iya, oke. Karena di tesis gue ini loh, itu gue konversi. Jadi artinya gue bikin variabel baru T1, T2, T3 gitu. Supaya mesin gue tuh belajar. Jadi tapi salahnya gue kemarin bikinnya itu acuannya si dosis CL-nya aja, dosisnya. Jadi dia nggak ngacu dari outlet si SS, tapi gue yang ngukur dosisnya itu yang salah tuh. Makanya kemarin sempat ditanyain, yakin dosis segini akan menghasilkan segini gitu kan. Padahal kalau mau diukur, gue harus bikin targetnya itu di TSS-nya juga, si outletnya. Dengan catatan tadi, gue nyimpen dulu tuh T1, T2, T3-nya itu, jadi T1 tuh 1 jam sebelumnya. Dosis yang gue masukin 1 jam sebelumnya segini, 2 jam sebelumnya segini, 3 jam sebelumnya segini, supaya dia bisa pelajarin polanya. Kalau gue gitu, yang app sekarang nih. Bro. Cuman masalahnya di setphone itu bro, kan itu kan ideal ya, ideal teorinya itu seperti itu memang. Iya. Nah, cuman masalahnya adalah hal-hal gitu tuh biasanya di manufaktur bro. Dia tuh bisa ngatur debitnya sama. Iya. Misalnya debitnya, oke kita jaga debitnya di 1 meter kubik per second. Harian gitu aja terus. Nah tapi kalau di setphone ini dia nggak punya pintu airnya bro, di inlet ya. Dia nggak punya pintu air. Ya bayangin aja ada air cuman sedikit lewat sama air banyak lewat. Beda tuh. Jadi misalnya airnya lagi sedikit nih, misalnya airnya lagi pelan, terus lu masukin bola pingpong kan, lu taruh bola pingpong di air itu, set, terus lu tungguin sampai ke outlet. Ini airnya pelan ya, anjir ternyata 8 jam coba baru nyampe outlet gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba airnya gede, bor aja, hujan gede kan, lu taruh bola pingpong, 1 jam udah nyampe ke outlet. Iya. Nah itu yang susahnya tuh di situ bro. Oh iya, susah juga sih kalau gitu. Jadi si T1, T2, T3 itu memang idealnya kayak gitu, tapi masalahnya kita nggak bisa ngatur inlet kita maunya berapa, sampai akhirnya berapa jam sebenarnya sampai ke outlet tuh. Makin deres, makin banyaknya air yang masuk, ya akan semakin cepat dia sampai ke outlet. Karena yang kita ukur ketinggian air ya, bukan si cepatnya ya. Iya, sebenarnya itu otomatis aja kan. Kalau di semakin tinggi, semakin banyak air, ya semakin cepat dia biasanya. Cepat kan? Makanya itu ada konversi yang tadi ya, yang per second ya. Jadi ibaratnya dengan meter kan kalau di sini kan lu konversi lagi ya di laporan monitoring lu tuh. Nah, kalau di sini kan dia cuman ada ini bro, ada debit air meter kubik per second. Ya, meter kubik per second. Dia itu cuman ngebaca berapa volume air per waktunya. Per detiknya berapa sih volume air yang masuk. Bukan berapa sih kecepatan airnya. Nah, itu sesuatu yang beda tuh. Masih beda ya, karena gue ngeliatnya per second ya. Gue pikir, wah ini kecepatan nih. Kalau apa namanya, debit kan meter kubik bro, volume dia mainnya. Iya. Tapi kalau kecepatan kan dia meter per second bro. Si air ini pindah berapa meter sih per detiknya? Itu sesuatu yang beda tuh. Oke. Mengukur waktu, nah itu lo harusnya ngukurnya dari meter, dari kecepatan. Iya. Velocity kalau nggak salah namanya tuh. Iya. Nah, kalau kecepatan kan jelas ada jarak berapa meter per detik, dia pindahnya berapa kan gitu. Tapi kalau ini kan dia ngukurnya volume, ada berapa nih volumenya yang masuk per detiknya. Gitu. Oke, berarti sebenarnya yang dimaksud di lo ini sebenarnya itu meter per kubik per second itu ini kan konversi dari ketinggian air kan ya?
Yes, Kalau di betul. lapangan kan ngukurnya senti kan, yang tinggi Ya, itu. Terus betul. lu ubah ke dalam bentuk itu. Nah, lu dapetin secondnya dari mana, bro? Itu memang udah ada dari KPC-nya, bro. Oh, KPC-nya udah nentuin. Udah ada. Oh, oke oke oke. Gitu. Oke oke. Oke, paham bro. Berarti tadi ya. Jadi dari sini gue dapat sih gambarannya. Intinya sebenarnya oh iya, ada lagi bos. Satu lagi terkait TSS juga. Gue sempat dengar pertanyaan. Gue sempat nanya ya, kalau nggak salah ke Mas Wibi tuh. Dia sempat bilang, kalau nggak salah dia ya, gue gak lupa ingat nih antara lu atau dia. Kalau TSS di atas 2000 itu gue lupa nih, nggak di treatment atau gimana gitu. Di atas 2000. Jadi akhirnya di tesis gue tuh di atas 2000 dihilangin. Itu apa yang maksudnya, bro? Gue lupa ingat lagi. Sebenarnya ini kan kita masih hitungannya masih baru nih, bro. Kita CL80 nih baru. Yang lama kan Iya. alumnya kan. Nah, sampai waktu itu ada satu meeting gitu ya. Jadi TSS 2000 itu baru muncul kalau hujan, kalau debit airnya lagi tinggi. Nah, itu dia bawa air TSS-nya tuh keruh banget, bro, 2000. Itu kan. Nah, si CL80 ini sementara ini ya, itu dia nggak bisa treatment di debit air yang besar. Oh, emang sifat kimia kita gitu, nggak bisa ya? Harusnya bisa, bro. Oh, Tapi secara cost, menurut kosnya hitung-hitungan ya. KPC, itu nggak masuk. Oh, itu. Tuh, padahal kalau lu pakai alum, itu menurut gue, itu sama aja, bro. Ya. Sama aja. Cuman ya udahlah ya. Namanya kan kita bagi-bagi kue kan di situ, bro, bagi-bagi Iya. kuenya. Iya, benar. Itu makanya sekarang tuh untuk sementara tuh dibatasin. Jadi si CL itu di bawah 2000 boleh tuh dipakai. Oh. Kalau udah di atas 2000 udahlah take over sama alum misalnya gitu. Oh, itu pantasan. Iya, oke, paham. Gitu. Tapi gue pernah ngeliat, gue lupa deh. Gue ada data sih di atas 2000 itu. Di atas 2000 tuh, wah ada sampai 3000 ya bro. Tinggi banget. Nah, ini gue lihat, oh iya benar, C80 nggak ada ya. Yang dipakai alum ya. Ya kan? Ini 125, iya. Iya, benar-benar. Yang dipakai alum, terus ada juga dipakai kapur. Ya. Oke, ini dasar gue kenapa gue hilangin karena si dosis CL-nya nggak dipakai. Kecuali ada yang pernah dicampur, bro. C80 sama si alum. Ada kalau mereka keteteran, bro. Jadi kan balik lagi kalau C80 kan dia tinggal ngalir aja, lu tinggal buka valve, dia ngalir dengan sendirinya. Tapi kalau pakai alum, lu kan harus ya ngangkatin karung, bro. Iya. Dia tuh bisa ngangkat 2 bag, bro. 2 bag, 1 bag itu 600 kilo. 1 jam dia ngangkat 1 ton berarti. Nah, lu bayangin aja secapek apa, bro. Iyalah, gila itu. 1 jam ngangkat 1 ton, anjir. Manual loh itu, nggak pakai alat. Anjay. Berapa Kayak gitu orang tuh. itu ya? Mereka cuman bertiga paling kadang. Impor juga. Iya, makanya kan beberapa dia ada cheatingnya juga kan. Itu kita sambil pakai C80 gitu kan ngebantu. Jadi misalnya harusnya dibuang 1 ton, ya ini setengah ton aja lah kita buang, sisanya pakai C80. Itu ada juga beberapa momen kayak gitu. Ya, oke bro. Nah, bro ini gue sempat ngelihat di data lu ya. Data lu itu di tanggal 31 Januari jam 7 tuh 2026 itu posisi inlet 2975 TSS-nya ya. Tapi Mana, bro? Siap bro. bentar. Mana sih ini? Excel dataset. Nih. Kelihatan? Yo, oke.
Nah, ini lu di atas 2000, ada di atas 3000 nih. Lu masukin ini. Tuh di atas 3000 lu masukin ada data CL80 juga. Berapa Itu jam tuh, Bro? Bener ya? Dari jam Coba 10. lu lihat data atasnya ada nggak? Coba lu ini. Lu filter di tanggal 13 September aja, Bro. Oh, bentar, berarti gua aktifin dulu yang lain. Semalam ya itu Anas. Maksudnya begitu. Ya paginya Nih. tuh, buka bajunya. Nah, 13 September. Nah, Lah di jam sama 14 deh, Bro, sama 14, Bro. 13 sama 14, Bro. masanya terus sih. Oke. Ini tahun berapa sih? 2025 ya? 25 ya. Nah, gue tuh 2025 tuh masih boleh, Bro. Kenapa? Di 2025 tuh masih boleh, Bro. Oh, 2025 tuh masih boleh. Sekarang kan kita masih ngecek efisiensinya seperti apa gitu kan. Nah, Tapi kan ya itu balik lagi, sebetulnya kan bisa kita di atas 2000 tuh bisa kan. Lu lihat deh, bisa. data outlet beberapa jamnya kan masih di bawah 300 kan. Ya, tapi secara cost mereka nilai itu terlalu besar. Kayak gitu. Ya. Tapi turunnya nggak signifikan ya, Bro? Maksudnya gimana nih, Bro? Ya, dia kan acuannya di bawah 300. Ya. Nggak tahu ini asumsi gue sebagai orang awam ya. Kan namanya gue mau masukin dosis dalam kondisi 3000 itu gue masukin lah 11. Harapan gue tuh biar di bawah 300. Tapi ternyata setelah nggak di bawah 300 tuh masih tinggi lah tuh. Tuh kan yang kita lihat yang outletnya, Bro. Sorry outletnya ya. Gue ngeliatnya ini. Oh iya. Bentar. Nah, outletnya kan di bawah 300 tuh. Oh iya, benar. Iya ya, sebenarnya mampu ya. Ya mampu. Gitu. Berarti ada pengurangan dong kalau kayak gitu. Maksudnya? C80 kita maksudnya yang dijual ke dia KPC. Ya selama ini kan masih naik aja ya, Bro. Iya. Tuh. Oh, iya. Ini mah benar-benar di bawah 200 malah ini mah. Iya kan? Kalau KLHK itu di bawah 400 atau 300 ya? Kayak 400 deh. Sebenarnya kalau KLHK tuh 400, Bro. Tapi balik lagi nih, tiap daerah tuh punya peraturan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena gini aja misalnya nih. Misalnya di daerah lu, katakanlah Sungai Cilengsi gitu ya. Ya. Ada Sungai Cilengsi. Terus lu ukur nih Sungai Cilengsi. Sungai Cilengsi itu ternyata TSS rata-ratanya itu cepek sih gitu. Ya. Terus lu tiba-tiba punya tambang nih. Terus tambang ini kotor gitu kan. Nah, terus misalnya lu pakai KLHK, orang di KLHK 400 kok gitu kan. Terus airnya lu treatment tapi sampai 400 doang. Terus lu buang ke Sungai Cilengsi. Ya Sungai Cilengsi marah dong. Orang gue biasa 100, lu tambahin jadi 400 kan gitu. Oh. Nah, sebenarnya itu balik lagi ada peraturan-peraturan di daerah tuh yang kayak gitu, Bro. Oh. Jadi ngikutin dari ya udah nilai naturalnya tuh berapa gitu. Oke. Gitu. Kalau nilai naturalnya 100, ya lu harus di bawah 100 dong, biar nggak disebut sebagai polutan. Oh. Kalau nilai naturalnya 100 terus lu buang 200, nah berarti selisih 100-nya ini jadi polutan, Bro. Tapi dari sisi untuk
pemerintah lu aman, tapi dari warlock mungkin kali ya. Naturalnya tetap harus ngikutin naturalnya sebetulnya. Oh, tetap pada saat kondisi normal si sungai gitu lah ya. Itu harusnya Ya, segini gitu. betul. Ya, I see. Gitu. Nah, makanya kayak di ini kan di KLH kan sebenarnya 400. Tapi 400 di ya. ini ambang batas itu tuh di 300. Tapi ada di beberapa sungai juga yang harus 100. Wih. Nah, kayak gitu. Iya. Tapi itu peraturan nggak tertulis ya? Ada bro, pemerintahan bro. Gua gitu nyari nggak dapet dah. Yang lu ini kan masuknya Samarinda kan? Tetap yang dia jadi Acan Samarinda kan? Sangatta bro. Apa jenis? Oh beda ya? Beda Sangatta bro. punya aturan sendiri ya? Punya Kutai Timur. Tanda Kutai Timur lu cari dah. Kalau di KPC sih dia punya sih bro. Ini ada nih edaran lagi misalnya dari gubernur atau dari apa gitu bro. Apa sih namanya? ...2019. Harga ini. TSS. Istilahnya apa sih emang TSS kan? Ini kali ya aturan ini bro. TSS. Biasa sih di lampiran ya kebanyakan. Biasanya. Tergantung industrinya kan? Iya. Batu bara. Kadang dari nasional dulu nih. Habis itu ke daerah, habis itu ke perusahaan tuh biasanya ada lagi tuh. Perusahaan berapa gitu buat jaga-jaga. Oh ini. Ini bro, bener gak? Mana tuh, Cok? Keluar gak di lu? Nah, ini yang mana nih? Ini standar yang mana nih, bro? TSS. Nah, ini Kaltim kan? Kaltim gua tadi ini nih. Kalimantan Timur. Nah, itu bisa juga tuh. Nah, ini kan yang provinsi berarti kan? Ya. Nah, ini di provinsi malah 200 tuh, gokil. Tapi ya itu batu bara ya lah ya. Bener gak? Kita dari proses pencucian batu bara ya bukan? Ada lagi nggak? Harusnya bukan sih, bro. Oh, kita bukan dari situ ya? Batu bara. Dia kan fokusnya di pencucian itu ada treatmentnya sendiri, bro. Kalau kita emang pada ini ya, bukan pencucian ya, pada saat tambang ya. Iya. Di sini sih yang diatur ini, bro. Kan kalau namanya aturan, berarti selama nggak ada aturannya, diperbolehkan kan? Atau rujukannya dari sini? Bukan ini, bro. Ada lagi, bro, harusnya, bro. Wih, UPN tuh, UPN. Ini, tempat lu ini mah. Ya, pokoknya gitulah. Ada lagi nggak, bro? Nanti lu cari aja lah ya. Siap, aman. Oke, kalau hasil prediksi oke lah tadi ya. Dia kan minta standar cuan KLHK. Nanti gue coba cari rujukannya. Kalau KLHK mah gue udah dapet. Di situ di lampiran gue tulisin juga 400. Ternyata Ya, tadi 200 nih. atau bilang aja ada standar sendiri di perusahaannya itu di bawah 300 gitu aja. Oke. Aman. Oke, yang ini udah clear sih. Ya paling tinggal ini nih dari si ketuanya nih. ACM perlu dijelaskan lebih dalam. ACM itu apa sih? ACM tadi yang lu sebutin gak sih? Yang ini nih. Itu mah AMD anjir. Sorry, AMD dia salah berarti. Typo kayaknya. Acid mine drainage. Iya.
Yang gue memang sebutin sih di dalam tes gue tuh emang ada bilang itu nih, takutnya ada, karena kan gue ngutip ya, gue khawatirnya nggak relevan sama lu nih. Di sini kutipan gue tuh, nah nih, kan ngutip. Nah, itu dia. Nah, terbentuknya acid yang dimana air bersifat sangat asam serta mengandung konsentrasi logam berat dan kondisi ini dapat menurunkan kualitas air. Nah, di sini gue cuma ngutip gini, harusnya ketika gue ngutip ini, gue harus detailin lagi. Awalnya kan emang ini ya AMD-nya kan. Tapi kalau tadi lu bilang, lu pilah-pilah lagi bahwa nanti ada konsentrasi, tadi ada air asam sama air TSS kan. Nah, itu tuh Ya. yang gue panjangin gitu. Cuman bener nggak? Maksudnya AMD yang dimaksud tuh kayak gini kan? Iya, Emang terbentuk. sebetulnya AMD itu karena umumnya sebenarnya seperti itu. Umumnya ini Tapi kan? tapi nanti tergantung lagi dia nemunya tuh batuan apa. Nanti lu bisa Ya, jelasin tentang batuan PAF sama bantuan NAF. Nanti lu pelajarin itu udah coba. maaf, NAF gini ya. Ya, kalau PAF itu udah pasti asam, kalau NAF itu cenderung ke TSS. Oke, nah ini. Jadi, ini belum clear. Berarti gue pakai penjelasan yang tadi ya. Nanti gue tinggal cari referensi yang lagi aja. Ya, lu coba aja dah. Oke, ini TSS. Oke, clear kalau yang itu. Terus, paling dua lagi sini, bro. Dua lagi. Konstruksi, bro. Nah ini, gue sempat ditanyain juga. Konstruksi di tambang tuh kayak gimana? Karena gue kan di sini jelasin cuma gambar ya. Yang tadi aku bilang gambar. Sempat ada pertanyaan si konstruksinya tuh gimana? Proses apa ya? Dia nggak minta harus detail banget ya. Intinya proses si tambang tuh kayak gimana dari air terciptanya air limbah, kemudian di apa namanya di sana konstruksinya kayak gimana gitu. Ada berapa settling point, kemarin sih gue udah catet tuh settling point kan di sana tuh ada sekitar 10 ya. Lebih, bro. Kalau sama yang asam, bro. Nah itu gue ngejelasin detail sih. Intinya segitu, terus gue pakai Volvo. Nah, katanya sih pembahasan gue di sini nggak ada. Makanya dia tanya konstruksi pertambangannya itu harus dijelasin. Nah, sepemahaman lu konstruksi tambangnya itu kayak gimana, bro? Mungkin proses ini kali ya, proses sampai akhirnya muncul air TSS ini ya. Ya, mungkin bisa kayak gitu. Ya itu lu jelasin aja aktivitas cara dapat batu bara itu seperti apa. Oh, yang kata di pit yang di dalam itu ya? Iya, kayak gitu dari pit sampai akhirnya dia mau gali lagi keterbatasan karena ada air. Nah, airnya dipumping ke masing-masing ke set point terdekat. Oh, dari setting point itulah baru di proses inian ya, treatment. Nah, sebetulnya bro, tadi kan dosen lu ada singgung juga, kenapa harus langsung di treatment di titik Inlet. pertama, Ya, gitu kan? Harusnya diendepin dulu aja, benar. kan gravitasi kan. Betul. Nah, sebetulnya di Volvo ini itu ada kolam di atasnya lagi, bro. Oh, Jadi saya dari kegiatan tambang gitu ya. Terus habis itu kan dia pompa airnya. Nah, ke ujuk-ujuk langsung ke Volvo, bro. Ada kolam di atasnya lagi. Itu Oh, itu tuh dicek di situ. apa? Di situ ada proses pengecekan juga. Nggak ada. Jadi emang ya udah buat dia ngedepin sendiri aja gitu, kayak dosen lu bilang tadi. Oh, sebenarnya udah ada proses pengendapan di situ ya sebelum Ada. masuk. Itu namanya istilahnya presedimentasi. Oke. Oke, jadi ada, kalau nggak salah tuh paling atasnya tuh ada anapon. Jadi air tuh masuknya ke anapon dulu tuh. Jadi air yang tadi dari jalan-jalan, dari gorong-gorong, ntar dialirin ke situ semua tuh. Anapon. Nanti kan dia ngendep dengan sendirinya. Nah, lagi ke anjir ada motor, Cok. Ada namanya upper villa. Oke. Nah, nanti dari upper villa dia masuk ke villa pond. Oke. Nah, dari villa pond baru airnya ke
Volvo. Oke. Kayak gitu, Bro. Jadi kenapa tadi langsung di treatment di titik 1? Ya karena sebetulnya udah ada kolam pengendapan itu ada 3 di atasnya. Oke. Jadi kalau udah masuk ke Volvo, ya itu udah nggak bisa mengendap dengan sendirinya, makanya butuh koagulan. Oke. Bisa tuh udah. Tuh. Oke, paham bro. Kalau untuk ukuran si tambangnya lu nggak tahu pasti ya? Ada nggak sih di Google Ukuran tambang KPC? KPC? Ada, Bro. Cari Ada aja, ya? Bro. Ada. Kayaknya nanti. Oke, nanti gue cari deh. Jadi kalau kayak gitu tuh nanti lu harus tahu kayak ukuran tambangnya, iupnya, Nah, berapa ton setahun yang dihasilkan, baranya. Nah, itu ada semua kok. Oke, berarti ada semua ya bro di Google ya? Ntar gue coba Ada. cek. Karena kan dia kan public. Oh iya, publik ya. TBK deh ya? Nggak tahu sih. Tapi kan dia kalau kayak gitu infonya banyak sih, Bro. Oh ya harusnya sih ada ya. Oke, nanti gue Laporan coba cek. keuangannya juga ada kok. Oh iyalah, berarti udah terbuka deh. Uh, Oke, sip. Nah bro, terakhir itu, nah ini yang tadi sempat gue singgung sih, yang tadi ada FEMN-nya lah. Mungkin ini arahnya ke sana ya. Jadi ditanyain itu semua parameter untuk proses pemurnian air atau sejenisnya perlu diperjelas. Makanya kan sempat timbul pertanyaan, ini yang diukur kenapa TSS saja, kenapa FE sama MN-nya enggak kan? Karena pada saat di ujung itu yang dicek itu kan ada FE sama MN. Walaupun pada saat dilihat hasilnya itu jernih, tapi bisa jadi ada kandungan logam di sana kan. Nah, tapi kalau lu lihat ya, kan gue fokusnya TSS. Biar argumen gue juga, oh ya udah cukup TSS aja nih, nggak perlu ngukur FE sama MN. Dari sisi lu gimana bro? Karena kan dia nanya nih, proses pemurnian air itu sebenarnya parameternya apa sih? Hanya TSS atau gimana? Iya, tadi sebenarnya tuh memang standarnya kan 4. Ya. pH, TSF, FEMN gitu kan. Tapi karena ini cenderung TSS, maka biasanya tuh pH, kalau lu tadi bener kok, pH-nya netral, biasanya ya logamnya juga sedikit gitu. Tuh. Terus kalau dari sudut pandang lain, gini aja bro, misalnya air lu itu sungai gitu, ke masyarakat gitu. Gimana bro? Kalau masyarakat tuh kan pasti ngelihatnya dari keruhnya dulu bro. Iya betul. Visual. Visual, wah keruh anjir. Mereka nggak peduli bro. Ada nilai logamnya atau enggak, mereka nggak bisa ngeceknya kan gitu bro. Kalau nakal-nakalannya bro. Oh iya. Cuman ini buat inilah, nggak usah disampaikan lah. Iya betul. Tuh, tapi tetap ada pengecekan nilai logam. Itu sebulan sekali biasanya bro. Oke. Jadi artinya sebenarnya untuk parameternya itu sebetulnya 4 ya. Maksudnya gue mau batasin nih masalahnya. Ya. Jadi yang diukur 4, tapi yang kita cek secara berkalanya 2. Nah untuk 2 itu FE sama NN-nya itu karena ya kalau kemarin gue ngomong sama Beli Yoga ya. Sama Beli Yoga tuh, dari Beli Yoga katanya itu masih sesuai dengan baku mutu. Ya. Katanya sih gitu ya. Tapi khawatirnya bakal ada pertanyaan, mana buktinya gitu kan. Gitu ya, maksudnya. Ya berarti lu bilangnya gini aja, lu kan punya aksesnya hanya ke kontraktor. Di mana kontraktor itu hanya diwajibkan untuk nilai TSS dan pH. Itu aja. Tapi memang berdasarkan dari kontraktor itu ada memang dari owner untuk pengecekan sebulan sekali minimal. Itu untuk nilai logamnya. Oke. I see. Dan lu highlight lagi aja. Memang selama ini concern-nya di Volvo terutama ya, itu nggak ada concern di nilai logam karena sejauh ini selalu aman. Oke. Berarti cukup ya. Jadi intinya gue jelasin dulu penjernihan parameter air itu ada 4, tapi memang kita sumber data yang didapatkan kontraktor itu cuma 2. Yaudah kita pakai 2 karena dari settling point Volvo itu sendiri nggak ada fokus untuk mengukur si FE sama MN-nya. Ya, walaupun sebulan sekali tetap laporannya ada pengecekannya, tapi itu langsung dari ownernya. Oke.
Oke, sip, bro. Ini gue udah dapet semua informasi yang gue minta. Paling yang untuk nomor 4 itu sebenarnya proses machine learning. Jadi ini sebenarnya dari sisi gue aja. Nah, tapi dari beberapa yang tadi ya, dari si dokter Indra sama dokter Ian, itu udah semua bro. Aman. Nah, paling ini gue mau coba sesuaiin dulu ya bro. Nanti kan setelah ini gue mau minta revisi nih. Gue nggak tahu lah pendapat dari penguji itu kayak gimana. Nah, ntar pastinya akan ada perubahan. Karena yang gue ukur nanti kan harusnya outlet TSS ya. Kan gue nggak ngukur outlet TSS bro. Gue ukur dosis berdasarkan experience si operator. Ya, nah Gitu. itu kan ini outlet itu diperlukan sebagai parameter keberhasilan bro. Ya harusnya gitu kan. Ya. Gue nggak masukin itu. Oh ya. Oke. Si bro, paling itu aja sih yang gue tanyain. Aduh makasih banyak ya bro ya, udah ganggu waktunya nih hari libur. Oke. Ya, nanti kapan ya? Ini gue mau revisi dulu. Ntar gue mau tunjukin yang itu lu bro, yang apps gue tuh, yang Boleh. Ya, nanti gue tunjukin. Tapi gue mau perbaikin dulu biar fokusnya ke outlet tadi ya, TSS ya. Ya, parameter keberhasilan bro. Ya, parameternya ke sana ya. Oke bro, gitu aja bro. Makasih banyak ya. Ya, makasih banyak. Nanti ntar kapan-kapan ngopi lah kalau dari sini. Ya, lu kan yang mau kesini aja. aja. Gue ntar ke sana ya. Ini kapan kabarnya gue ke Kalimantan nih? Gak ada kabar nih. Ini ada concern baru soalnya bro. Waduh, kegeser lagi dong alat. Iya, ntar dulu ya. Makanya sampai baju kesini nih ada concern baru bro. Oh, padahal gue udah semangat banget nih. Gue juga bro. Ya udahlah kalau gitulah. Ya oke, sip. Ya udah sip. Thank you. Makasih ya bro. Yo.